Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Binta Alifia Putri dengan NIM 1204105 dari Prodi Sains Aktuaria PPB 17. Di sini saya ingin membuat video untuk memenuhi tugas besar PKS dengan membuat dua program, yaitu di bidang fisika dan di bidang kimia. Untuk di bidang fisika sendiri, saya membuat program untuk menghitung besarnya tegangan, kuat arus, dan hambatan. Di bidang kimia sendiri, saya membuat program untuk menghitung hukum gas ideal. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan flowchart yang saya buat. Di sini saya akan menjelaskan latar belakang mengapa saya memilih untuk membuat program dalam bidang fisika, yaitu untuk menghitung besarnya tegangan, kuat arus, dan hambatan. Jadi untuk memudahkan user dalam melakukan perhitungan, dalam mencari rumus tegangan, kuat arus, dan hambatan. Jadi tidak perlu manual lagi dengan menggunakan pena dan kertas. Dengan menginputkan bilangan saja, jadi kita sudah mengetahuinya. Di sini saya deklarasikan float dengan variabel names-nya bilangan dengan array size-nya 3. Dan juga selanjutnya integer pilih. Dan juga string ulangi. Di sini saya melakukan perulangan do while dengan menggunakan do while. Selanjutnya output sini yaitu menghitung besarnya tegangan, kuat arus, dan hambatan. Ini akan keluar output mau menghitung apa, pilih 1, 2, atau 3. Jika user ingin menghitung tegangan maka pilih 1, jika user ingin menghitung kuat arus maka pilih 2, jika user ingin menghitung hambatan maka pilih 3. Di sini user akan menginputkan pilihannya. Sini saya menggunakan percabangan if dengan pilih sama dengan 1. Jika user menginputkan pilihan sama dengan 1, maka program akan berjalan. Jika user tidak memilih pilihan sama dengan 1, maka pilih sama dengan 2. Jika user tidak pilih sama dengan 2, maka pilih sama dengan 3. Jika user tidak memilih pilihan 1, 2, atau 3, maka program akan berjalan pilihan tidak tersedia. Jika user memilih pilihan 1, maka output yang dihasilkan yaitu masukkan besarnya kuat arus I. User diminta menginputkan besar kuat arus I. Selanjutnya, ini user akan diminta masukkan besarnya hambatan R. User akan diminta untuk menginputkan besarnya hambatan R. Sini ada rumus untuk menentukan besarnya tegangan V, yaitu bilangan array 2 sama dengan bilangan array 0 dikali bilangan array 1. Di sini jika user menginput pilihan sama dengan 1, maka output yang dihasilkan yaitu besarnya tegangan V I adalah berapa volt. Selanjutnya, jika user tidak memilih pilihan 1 maka pilihan 2, maka program yang akan berjalan yaitu output masukkan besarnya tegangan V. User diminta untuk memasukkan besarnya tegangan V. Selanjutnya user diminta untuk memasukkan besarnya hambatan R. Di sini user akan menginputkan bilangannya. Selanjutnya ada rumus untuk menentukan besarnya kuat arus I, yaitu bilangan array 2 sama dengan bilangan array 0 dibagi bilangan array 1. Di sini output yang dihasilkan yaitu besarnya kuat arus I adalah berapa ampere. Jika user tidak menginputkan pilihan 1 atau pilihan 2, maka program akan berjalan dengan pilihan 3. Di sini juga sama untuk pilihan 3 yaitu menentukan besarnya hambatan R. User diminta untuk menentukan besarnya tegangan dan menginputkan bilangannya. Di sini output yang akan dihasilkannya yaitu masukkan besar kuat arus I. User akan diminta untuk menginputkan bilangannya. Di sini ada rumus untuk menentukan besarnya hambatan R adalah berapa. Bilangan array 2 sama dengan bilangan array 0 dibagi bilangan array 1. Di sini jika user tidak memilih pilihan 1, 2, atau 3, maka program akan tidak berjalan, yaitu pilihan tidak tersedia. Jika user ingin mengulanginya, maka tekan X atau ulangi. User akan menginputkan bilangan X, variabel X-nya. Coba kita run. Nah, di sini user akan diminta untuk memilih pilihan 1, 2, atau 3. Contoh kita masukkan 2. Masukkan besarnya tegangan V-nya kita inputkan bilangan. Masukkan besar hambatan R. User diminta untuk memasukkan besarnya hambatan R. Maka output yang dihasilkan besarnya kuat arus I adalah 2 ampere. Jadi user akan diminta untuk jika ingin mengulangi maka user akan diminta untuk tekan X. Nah, misalkan kita tidak memilih pilihan 1, 2, atau 3, maka program yang akan dihasilkan yaitu pilihan tidak tersedia. Jika tekan X, kembali ke awal. Jadi
Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang programan C++ yang saya buat pada bidang fisika, yaitu untuk menghitung besarnya tegangan, kuat arus, dan hambatan. Di sini terdapat include IOStream, di mana berfungsi untuk header yang digunakan untuk fungsi input-output, using namespace std yang digunakan untuk mendeklarasikan semua fungsi, ada integer main yang digunakan untuk awalan sebuah program. Sini dideklarasikan tipe bilangan dan data, dapat float, integer, dan char. Nah, sini terdapat cout berupa nama, name, prodi saya. Di sini cout ini akan ditampilkan di terminal. Nah, di sini saya menggunakan tipe perulangan dual, yang mana cout di sini yaitu menghitung besarnya tegangan, kuat arus, dan hambatan. Dan ada hitung tegangan, hitung kuat arus, hitung hambatan, dan pilih 1, 2, 3. Selanjutnya ada scene pilih. Nah, di sini user diminta untuk menginputkan pilihannya. Selanjutnya ada percabangan if else, di mana if pilih sama dengan 1, else if pilih sama dengan 2, else if pilih sama dengan 3, atau else maaf pilihan tidak tersedia. Di mana jika user menginputkan pilihan sama dengan 1, maka program untuk menghitung tegangan akan berjalan. Jika user menginputkan pilihan sama dengan 2, maka program yang akan berjalan adalah menentukan kuat arus. Jika user menginputkan pilihan sama dengan 3, maka program untuk menentukan hambatan R akan berjalan. Jika user tidak menginputkan pilihan 1, 2, atau 3, maka pilihan tidak tersedia. Di sini jika user memilih pilihan sama dengan 1, terdapat code masukkan besar kuat arus I. Untuk menentukan besarnya tegangan V, maka diperlukan kuat arus dan hambatan R-nya. Di sini user diminta untuk menginputkan besarnya kuat arus dengan sin bilangan array 0. Sini terdapat code masukkan besarnya hambatan R. Ini juga user diminta untuk menginputkan besarnya hambatan R sin bilangan array 1. Di sini terdapat rumus untuk menentukan besarnya tegangan V, di mana rumusnya bilangan array sama dengan bilangan array 2 sama dengan bilangan array 0 dikali bilangan array 1. Selanjutnya yaitu code besarnya tegangan V adalah, di sini dipanggil rumus yang tadi bilangan array 2 sama dengan, di sini ada keterangan untuk satuannya yaitu volt. Begitupun sama dengan pilihan 2 ataupun pilihan 3. Selanjutnya, jika user tidak memilih pilih sama dengan 1, 2, atau 3, maka pilihan yang tersedia yaitu maaf pilihan tidak tersedia atau error programnya. Jadi selanjutnya di sini terdapat code tekan X atau X untuk ulangi. Jadi jika user ingin mengulangi program di awal, user ingin diminta untuk menginputkan variabel X. Coba kita run ya. Nah, di sini diminta untuk pilihan 1, 2, atau 3. Di sini user diminta untuk menginputkan, misalnya saya akan hitung tegangan, maka saya akan menginputkan 1. Saya akan menginputkan 1. Nah, maka saya diminta untuk menginputkan hitungnya kuat arus. Masuk besarnya hambatan, maka besarnya tegangan V adalah 24 volt. Jika saya ingin mengulangi program, maka saya akan tekan X. Nah, program akan berulang. Jadi saya misalnya pilih 2 untuk menghitung kuat arus, maka saya akan menginputkan besarnya tegangan V. Saya inputkan. Nah, maka program akan mengeluarkan output besarnya kuat arus I adalah 3 ampere. Begitupun selanjutnya. Jadi jika user ingin mengulanginya, maka tekan X lagi. Jika tidak, misalnya tekan N. Nah, program akan berhenti.
Baiklah, di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart program kedua, yaitu pada bidang kimia. Di sini saya membuat program untuk menentukan hukum gas ideal. Latar belakang mengapa saya membuat program ini itu untuk memudahkan user dalam melakukan perhitungan dengan menggunakan persamaan hukum gas ideal dengan rumus PV sama dengan nRT. Mana yang pertama, saya melakukan flowchartnya deklarasi integer n, i, pilih, ulangi, y. Ini ada real R dengan variabel R. Di sini ada konstanta R sama dengan 8,314, di mana rumus PV sama dengan nRT sendiri R-nya sama dengan 8,314. Ada string menu, ada Y sama dengan 1. Di sini selanjutnya ada output sama dengan program kimia hukum gas ideal. Ada output menu pilihan. Di sini saya menghitung untuk tekanan dan volumenya saja. Di sini user diminta untuk masukkan banyaknya perulangan perhitungan. Di sini user menginputkan mau berapa kali perhitungannya. Di sini ada real array, tekanan, volume, mol, dan suhu. Di sini jika Y tidak sama dengan 0, maka program akan berjalan. Pilih tekanan atau volume 1 atau 2. Ini user diminta untuk menginputkan pilihannya. Pilih sama dengan 1, di mana jika user menginputkan pilih sama dengan 1, maka programnya akan berjalan, yaitu output perhitungan ke misalnya 1, terus output input molnya. Di sini user diminta untuk menginputkan molnya. Terus yang selanjutnya yaitu output input suhu. Di sini user diminta untuk menginputkan suhunya. Selanjutnya untuk input volume. Selanjutnya di sini terdapat rumus untuk menentukan tekanan. Tekanan yaitu mol kali R kali suhu dibagi volumenya. Di sini akan ditampilkan hasil tekanannya dan akan dipanggil ini tekanan yang tadi rumus di sini. Selanjutnya, jika user tidak memilih pilihan sama dengan 1, maka user memilih pilih sama dengan 2. Jika pilih sama dengan 2, maka program yang akan berjalan yaitu perhitungan. Di sini ada perhitungannya. Di sini ada output input molnya. Ini user diminta untuk menginputkan molnya. Selanjutnya, user diminta di sini ada output input suhu. User diminta untuk menginputkan suhu. Ada output input tekanan. User diminta untuk menginputkan tekanannya. Ini ada rumus untuk mencari volumenya. Mana mol kali R dikali suhu dibagi tekanan. Di sini output yang dihasilkan adalah untuk mencari hasil dari volumenya. Kita run ya coba. Nah, di sini output yang dihasilkan program kimia hukum gas ideal, ada menu pilihan 1 tekanan, 2 volume. Nah, kita misalnya masukkan banyak berapa perulangan. Misalnya kita mau 2. Nah, di sini ada pilihan tekanan atau volume. Kita memilih 1 atau 2. Misalnya kita mau mencari tekanan, maka pilih 1. Nah, perhitungan ke 1 berapa input molnya? Contoh 2. Suhu 2. Volume 2. Nah, misalnya hasil tekanannya itu 16,628. Nah, di sini kan kita memasukkan banyak perulangan perhitungan 2, maka di sini perhitungannya 2 kali. Selanjutnya pada program kedua yaitu pada bidang kimia, untuk menentukan hukum gas ideal dengan persamaan PV sama dengan nRT. Yang pertama yaitu include IOStream. IOStream itu yaitu header yang digunakan untuk fungsi input dan output. Yang kedua ada using namespace std yang digunakan untuk mendeklarasikan semua fungsi. Yang ketiga ada integer main, yaitu awalan sebuah program. Integer n, pilih, ada string menu, ada konstanta float R sama dengan 8,314, di mana pada persamaan PV sama dengan nRT, R sendiri sama dengan 8,314. Nah, di sini terdapat float, tekanan, volume, mol, dan suhu. Selanjutnya terdapat cout, nama, NIM, prodi, program, dan persamaan hukum gas ideal, di mana cout ini akan ditampilkan di terminal. Selanjutnya terdapat cout masukkan banyaknya perulangan, di mana user diminta untuk menginputkan banyaknya perulangan perhitungan. Di sini terdapat output list yang tersedia. Jadi di sini ada cout daftar menu pilihan, yaitu yang pertama ada tekanan, yang kedua ada volume. Di sini juga ada cout pilih tekanan atau volume 1 atau 2, di mana user diminta untuk menginputkan pilihannya. Di sini terdapat
scene, pilih. Selanjutnya ada percabangan switch case. Di sini terdapat case 1. Jika pilihan sama dengan 1, maka kondisi akan berjalan. Kondisi 1 untuk mencari hasil tekanan, Di sini terdapat cout perhitungan. Di sini ada cout input mol, di mana user diminta untuk menginputkan molnya, ada sin mol. Di sini ada input suhu atau Kelvin, di mana user diminta untuk menginputkan suhunya. Selanjutnya terdapat input volume. User diminta untuk menginputkan volumenya. Di sini terdapat tekanan. Di sini terdapat rumus tekanan, yaitu tekanan array I sama dengan mol array I dikali R dikali suhu array I dibagi volume array I. Selanjutnya ada cout hasil tekanan. Di sini kita panggil rumus yang tadi kita buat, tekanan array I, dan selanjutnya ada keterangan untuk satuan tekanan, yaitu N per meter persegi. Yang selanjutnya kita break. Terus selanjutnya ada percabangan case 2, di mana jika user memilih pilihan 2, maka program case 2 yang akan berjalan. Case 2 untuk menentukan volume. Di sini terdapat cout perhitungan di sini ada terdapat cout input mol, di mana user diminta untuk menginputkan molnya, ada sin mol. Sini ada cout input mol. Di sini user juga diminta untuk menginputkan suhunya. Di sini terdapat input suhu atau Kelvin, di mana user diminta untuk menginputkan suhu. Selanjutnya ada input tekanan. User diminta untuk menginputkan tekanannya. Selanjutnya terdapat rumus untuk menentukan volume, yaitu volume array I sama dengan mol array I dikali R dikali suhu array I dibagi tekanan array I, di mana cout selanjutnya yaitu hasil volume meter kubik. Selanjutnya di sini kita panggil volume yang tadi rumus volume yang tadi. Selanjutnya ada keterangan untuk satuan volume, yaitu meter kubik. Selanjutnya kita break, ada default cout input pilihan salah, coba kembali. Jika user tidak memilih pilihan 1 atau 2, maka code yang akan dihasilkan yaitu input pilihan salah, coba kembali. Coba kita run. Nah, di sini user diminta untuk masukkan banyaknya perulangan. Contoh, kita mau menghitung 3 kali. Nah, daftar menu pilihan, yaitu yang pertama tekanan, yang kedua volume. Jika kita memilih, misalnya kita tidak memilih keduanya, kita memilih 4. Nah, maka output yang dihasilkan adalah input pilihan salah, coba kembali. Nah, jadi tidak bisa. Coba kita run lagi ya. Nah, masukkan banyaknya perulangan. Kita 3 kali, mau menghitung 3 kali. Saya memilih untuk menghitung tekanan. Coba kita inputkan molnya. Nah, hasil tekanannya yaitu 19,9536. Nah, kita berlanjut untuk perhitungan kedua. Input molnya saya inputkan 5, suhu 6, 7. Maka program akan otomatis menghitung hasil tekanannya yaitu 35,6314 N per meter persegi. Di sini karena saya memasukkan banyaknya perulangan 3, maka program akan menghitung sebanyak 3 kali. Ini perhitungan yang ketiga, suhu. Saya inputkan volumenya. Nah, maka hasil tekanan yang ketiga yaitu 33,256. Sekian program yang saya buat, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.